Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang macam-macam metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dan sebelum itu yang terhormat, Ibu Mary Christina Jaluku, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian, dan juga terlebih kepada teman seperjuangan saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Dan sebelum itu juga saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Dedimar Dulu, Prodi PBSI kelas 1 semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18.200.26.104. Kira-kira begitu kata pembukaan dari saya, dan sekarang kita akan tiba pada pemaparan materi. Sekarang kita akan tiba pada materi tentang macam-macam jenis penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ya, materi kali ini kita berdasarkan pada kita akan berpatokan pada materi yang telah dicantumkan atau yang telah dibuat oleh seorang peneliti, ya, atas nama Sugiono. Ya, beliau ya ya ini deh. Kita langsung saja masuk pada jenis-jenis metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya kita akan berbicara tentang penelitian terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian harus selalu berdasarkan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi dengan metode penelitian, data-data dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan dapat dikumpulkan dan dapat juga kita olah dan menganalisisnya berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan metode penelitian yang kita gunakan. Adapun penjelasan kedua data penelitian tersebut yaitu sebagai berikut. Bagian pertama itu data kuantitatif. Ini menurut Sugiono tahun 2015 halaman 23 mengatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau yang dapat diangkakan, scoring, dapat diukur, terukur. Jadi, data kuantitatif ini merupakan data yang memiliki kecenderungan yang dapat dianalisis dengan cara atau teknik statis yang kita miliki. Jadi data tersebut ini dapat berupa angka atau skor, dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot. Nah, pada data kuantitatif ini ada beberapa metode atau jenis penelitian yang dapat digunakan menurut beberapa ahli. Nah, jenis-jenis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mode deskriptif. Mode deskriptif ini merupakan suatu pencarian fakta yang menggunakan interpretasi yang tepat, artinya penalaran, penentuan yang tepat. Dan penelitian ini mempelajari tentang masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat.
serta di dalam situasi-situasi tertentu. Jadi itu adalah mengenai metode deskriptif. Yang kedua adalah metode komparatif. Metode komparatif ini sering digunakan dalam melakukan penelitian yang mengarah untuk diketahui apakah dua variabel itu terdapat perbedaan dalam suatu aspek yang sedang diteliti atau tidak. Ya. Ini merupakan model penelitian yang dilakukan alami, ya, dengan cara alami, dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah, dan setelah itu hasilnya dapat kita analisis secara statistik untuk mencari suatu perbedaan yang terdapat pada variabel yang sedang kita teliti tersebut. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode korelasi ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih sejumlah fakta dengan juga sifat-sifat objek yang kita sedang teliti. Metode korelasi ini adalah ya, mencari tentang hubungan timbal balik, atau sebab akibat. Misalnya pada kalimat contoh, ini adalah contoh pada metode korelasi. Jadi contohnya misalnya proses pendengaran sangat berpengaruh pada penyampaian informasi. Nah, di sini yang menjadi sebabnya adalah proses pendengaran. Nah, kenapa dikatakan bahwa proses pendengaran ini dijadikan sebagai sebabnya? Nah, apabila seseorang sedang mendengarkan informasi dan mengalami proses permasalahan tentang pendengaran, tentunya akan mengakibatkan proses penyampaian informasinya akan salah dan sangat mempengaruhi. Ya, itu akan sangat mempengaruhi tentang fakta-fakta informasi yang telah kita dengarkan, namun kita sampaikan ternyata salah dengan sebab proses pendengaran kita yang bermasalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode korelasi. Yang keempat, yaitu metode survei. Metode survei. Ya, metode survei ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Zygmunt pada tahun 1997, halaman 45. Jadi metode penelitian survei ini merupakan metode yang di dalamnya itu terbentuk suatu teknik penelitian yang mana informasinya itu dapat dikumpulkan dari beberapa sampel, beberapa orang mengumpulkannya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh orang tersebut. Nah, metode survei ini adalah metode yang memberi batas yang jelas atas data. Misalnya, ketika kita ingin meneliti tentang sesuatu sejarah, tentunya kita akan berbicara dan bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang mampu memberikan hasil penelitian dengan mampu data yang mampu memberikan kita beberapa bukti yang jelas dan kuat. Ya, itulah kenapa dikatakan di sini adalah merupakan informasi yang dikumpulkan dari beberapa sampel, beberapa orang. Ya, artinya ketika kita ingin menelusuri tentang suatu sejarah daerah maupun tentang beberapa objek di suatu wilayah, tentunya kita harus mencari atau bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu, atau misalnya orang-orang yang tertua di sana. Kita akan bertanya ini apa asal usulnya, bagaimana ini itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode survei. Artinya kita mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang yang lebih tahu untuk menghasilkan, agar kita mampu menghasilkan data yang lebih tepat, akurat. Jadi itu sekitar dari metode survei. Sekarang pada
Bagian selanjutnya yaitu metode ex post de facto. Nah, ex post de facto, metode ex post facto ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat. Nah, kenapa ini dikatakan metode yang sangat sering digunakan? Karena metode ex post facto ini merupakan metode penelitian yang sangat serius mencari tahu hubungan antara sebab dan akibat atau timbal balik suatu objek, yang mampu dimanipulasi oleh peneliti dan mampu dimanipulasi. Itulah kenapa dikatakan bahwa metode ex post facto ini sangat sering digunakan dalam penelitian. Karena di dalam misalnya dalam hubungan antara sebab dan akibat itu berdasarkan atas kajian teoritis. Nah, jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu pada yang lain, itulah kenapa dikatakan bahwa metode ex post facto ini merupakan metode penelitian yang sering digunakan dalam melakukan penelitian tentang hubungan antara sebab dan akibat. Selanjutnya yaitu metode true experiment. Nah, metode ini dikatakan true experiment atau eksperimen yang sebenar-benarnya karena di dalam rancangan penelitian ini kita mampu mengontrol semua variabel di luar yang ada yang dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Nah, metode true eksperimen ini adalah metode yang tersusun, terstruktur, sehingga dengan menggunakan metode ini penelitian yang kita lakukan itu akan tidak mempengaruhi jalannya suatu eksperimen yang sedang kita lakukan atau penelitian yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita telusuri. Itu yang dikatakan apa? Itu dikatakan metode true eksperimen ini adalah metode penelitian yang sebenar-benarnya terstruktur, ada langkah-langkahnya. Jadi dengan metode true eksperimen ini kita mampu memvaliditas data internal atau kualitas pelaksanaan suatu rancangan penelitian bisa menjadi tinggi, tingkatnya bisa tinggi ataupun keberhasilannya sangat memuaskan. Itulah tentang metode true experiment. Nah, jadi itulah berbagai jenis tentang metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Dan dengan pemaparan yang telah saya sampaikan ini, mungkin terdapat kesalahan, terdapat kesalahan saya baik dalam pemaparan, penggunaan bahasa maupun dalam penjelasan saya. Saya secara pribadi sangat sadar akan hal itu, bahwa saya manusia yang masih kurang dalam pengetahuan dan tidak tertutup kemungkinan saya juga sangat membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun terhadap saya dari kawan-kawan semua untuk pembenaran yang akan kita hadapi ke depan. Dan kira-kira begitu pemaparan yang bisa saya sampaikan, dan kiranya kita mampu belajar dari apa yang telah saya sampaikan ini. Mungkin ada yang benarnya bisa kita ambil dan yang tidak bisa kita sisihkan. Dan kira-kira begitu dari saya, dan salam pendidikan dan salam sejahtera. Dan akhir kata saya ucapkan selamat. Dan akhir kata saya ucapkan kepada kita semua, selamat berjuang dan selamat sukses. Yahoo.
Terima kasih.